Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan, baik suami maupun istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua di dalam kehidupan berumah tangga seseorang itu bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan, karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran kita untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam berumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi, dalam hal ini seorang istri mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam berumah tangga, terutama istri yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Sedangkan kaum laki-laki di dalam berumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertuang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman, di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya laki-laki itu merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi, tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami juga perlu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam sudah dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu tentang agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun kepada anak-anaknya adalah suatu kewajiban bagi para suami, karena dalam hal ini kewajiban suami adalah untuk memelihara diri serta keluarganya dari pedihnya azab di dalam kubur dan siksa api neraka. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang sudah diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik supaya keluarga bisa terhindar dari siksa api neraka, yang bahkan bahan bakarnya adalah manusia yang telah melalaikan perintah agama. Lalu yang kedua, tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu itu juga sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta di dalam berumah tangga,
Rasa cemburu dari seorang suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi, juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangannya itu juga tidak dianjurkan jika berlebih-lebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan, ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuts. Yang dimaksud ad-dayuts atau dayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau kepada keluarganya sama sekali. Jadi, perbuatan apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapatkan teguran dari suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena bisa berdampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Hal seperti ini sudah banyak terlihat di kalangan masyarakat kita, yakni suami yang tak malu karena telah menelantarkan anak dan istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, namun justru malah istri yang diminta untuk bekerja. Jika kita mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan juga rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami. Akan tetapi perjuangan hidup dan mati bagi seorang wanita tersebut seolah-olah tiada artinya di mata suami. Sungguh hal yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa apabila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1442, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istrinya bekerja untuk suami. Sudah tak heran lagi, banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian untuk keluarganya. Namun yang sudah banyak kita lihat justru malah sebaliknya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa berpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas-malasan dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.612, Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Dari hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup untuk keluarganya adalah seorang suami. Jika seorang suami telah menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan pernah beruntung. Untuk itu, bagi para suami maupun calon menjadi suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Harus dipersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya, supaya nantinya ketika sudah menjadi suami bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan disegani dalam rumah tangga sebagai keluarga. Lalu yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui, perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat yang tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya sudah berbuat baik kepada orang yang membenci. Sedangkan dengan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah kepada istrinya sendiri. Akan tetapi rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu terhadap tindakan yang dicurigai,
atau setelah mendapatkan suatu kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita sangat dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi di balik keburukan istri atau sikap tersebut ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa selalu sudah memberikan nafkah lahiriah. Tugas seorang suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisi tersebut dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu, saya sarankan bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga, sekaligus sebagai pemimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, suami menyebarkan aib istrinya. Dalam hal ini, aib seorang istri merupakan juga aib seorang suami, dan tugas suami adalah menutupi aib tersebut supaya tidak menyebar luas di kalangan masyarakat. Akan tetapi, tidak jarang ada seorang suami yang malah memperluas aib seorang istri kepada orang lain, dan hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, suami menyakiti istri secara fisik. Hal yang seperti ini masih saja sering terjadi pada kalangan masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik, hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh para suami. Hal ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari sang suami, karena pengaruh hamar, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyakiti seorang istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena seorang wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kesembilan, seorang suami yang telah meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian ia meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Dalam hal ini sering terlihat di kalangan masyarakat kita sampai saat ini. Saya berharap untuk para suami dan calon menjadi suami, janganlah meremehkan terhadap kedudukan seorang istri di dalam rumah tangga. Karena kita semua tahu kedudukan seorang istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu saya sarankan, khususnya bagi para suami, mulailah dari sekarang, bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah apabila dalam keluarga saling membantu dan saling menutupi aib keluarga dan saling menghargai satu sama lain, baik keluarga saudaraku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan berkah. Amin ya robbal alamin.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 dosa bagi suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Dan mungkin masih banyak dosa suami terhadap istri, akan tetapi saya ambil yang sudah sering terjadi pada masyarakat kita. Saya sarankan, mulai dari sekarang awalilah kehidupan dalam rumah tangga saudaraku semuanya dengan suatu kebaikan. Maka insya Allah akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.